Salam sejahtera anak-anak semuanya. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas mengenai fungsi komposisi. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari fungsi komposisi yang pertama, di mana kita sudah belajar caranya mencari F bundaran Gx ataupun G bundaran Fx. Nah, sebagai pengingat kembali, bahwa F bundaran Gx itu bisa kita jabarkan menjadi F dalam kurung Gx. Dan kalau misalnya G bundaran Fx itu bisa kita jabarkan menjadi G dalam kurung Fx. Kita ilustrasikan seperti gambar Oreo ini ya. Jadi nanti kalau Fx dan Gx, kemudian kita rubah menjadi F bundaran Gx, dia jadinya seperti ini, Oreo pada umumnya. Kalau misalnya G bundaran Fx itu jadinya krim susunya yang ada di sebelah luar ya. Karena kita misalkan Fx-nya itu wafernya, kemudian Gx-nya itu adalah krim susunya. Jadi ini dia pengertian fungsi komposisi dan ilustrasinya. Nah, pada video pembelajaran yang kedua ini kita akan lebih membahas ke contoh soal yang ada bentuk akar dan nanti juga ada bentuk pecahannya. Nah, ini Ibu berikan contoh ya, yang bentuk akar. Sebenarnya konsepnya itu sama saja ya seperti video pembelajaran sebelumnya, cuman di sini kalian membutuhkan konsep aljabar yang lebih baik ya. Nah, ini diketahui Fx-nya itu adalah x kuadrat tambah 2, kemudian Gx-nya adalah akar x min 1. Kita diminta untuk menentukan hasil dari F bundaran Gx dan G bundaran Fx. Ibu berikan contoh dulu, yang pertama itu adalah F bundaran Gx. Seperti video sebelumnya, kita jabarkan dulu F bundaran Gx ini menjadi F dalam kurung Gx. Ingat kita kerjanya dari dalam ya, berarti kita kerjakan dulu Gx-nya atau kita ganti dulu Gx-nya. Nah, jadi Gx-nya itu diketahui itu adalah akar x min 1. Jadi kita ganti Gx-nya menjadi akar x min 1. Nah, sekarang ini fungsinya dalam bentuk F, berarti kita perhatikan yang Fx. Fx-nya ini adalah x kuadrat tambah 2. Kemudian ini F dalam kurung akar x min 1, berarti nanti yang ada x-nya itu kita ganti dengan akar x min 1. Sehingga hasilnya menjadi, karena ini x kuadrat tambah 2, x-nya kita ganti menjadi akar x min 1 dikuadratkan. Kemudian jangan lupa kita tambahkan dengan 2. Oke, kalau akar itu dikuadratkan kan berarti akarnya hilang ya, sehingga di sini masih tersisa x min 1 saja. Kemudian nanti dijumlahkan dengan 2. Nah, yang bisa dioperasikan itu adalah min 1 tambah 2. Berarti min 1 tambah 2 kan hasilnya 1, sehingga hasil dari F bundaran Gx itu adalah x ditambah dengan 1. Mudah kan ya? Jadi jangan dipandang kalau dia soalnya ada akar, ada pecahan, itu udah pasti susah. Belum tentu ya. Padahal kan ini konsepnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi nanti silahkan dicoba dulu ya, jangan menyerah sebelum berperang. Kemudian untuk G bundaran Fx itu caranya sama, seperti biasa ini kita pecah menjadi G dalam kurung Fx. Nah, kita kan bekerja dari dalam ya, berarti kita ganti dulu fungsi Fx-nya. Fx-nya itu adalah x kuadrat ditambah dengan 2. Nah, setelah itu baru kita perhatikan fungsi G-nya. Jadi nanti yang ada x-nya itu kita ganti semuanya dengan x kuadrat tambah 1. Ini kan dia ada akarnya, nggak apa-apa kita buat aja akarnya. Ingat yang diganti itu adalah yang ada x-nya saja, jangan merubah soal. Ya, jadi ini karena dia gx-nya ada akar, berarti kita tetap tulis akar. Kemudian x-nya ini kita ganti dengan yang
tadi yang fx, berarti x kuadrat tambah 2. Sehingga jadinya x kuadrat ditambah 2 dikurang 1. Nah, jadi ini dia ya, x kuadrat tambah 2 dikurangi 1. Ini kan ada yang bisa disederhanakan, 2 bisa dikurangi dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah dengan 1. Nah, inilah dia hasil dari G bundaran fx. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, Ibu berikan contoh dalam fungsi pecahan. Jadi di sini fx-nya diketahui 3x per 2x min 1, gx-nya 2x per 3x sama 1. Yang ditanyakan itu adalah f bundaran gx. Caranya sama, rubah dulu f bundaran gx-nya menjadi f dalam kurung gx. Nah, seperti biasa kita mulai dari fungsi dalamnya. Berarti kita ganti gx-nya. Gx-nya kita tulis diketahui 2x per 3x tambah 1. Nah, ini ya. Sekarang kita perhatikan ini f 2x per 3x tambah 1. Perhatikan fungsi fx ini di sini ada 2x-nya ya. Berarti ini nanti semua x-nya kita ganti dengan yang gx. Nah, sehingga hasilnya ini kan pertama 3x, berarti 3. Jangan lupa x-nya kita ganti dengan yang ini, yang fungsi gx-nya. Berarti 2x dibagi dengan 3x tambah 1. Nah, ingat yang diganti yang ada x-nya saja. Per 2x min 1. Oke, ada x-nya lagi, berarti x-nya masih kita ganti menjadi 2x per 3x tambah 1. Kan 2x min 1. Nah, ini ada kurang satunya. Kemudian yang ini kita bisa selesaikan. Nah, kalau ada perkalian bilangan biasa dengan pecahan, ini kan 3 itu maksudnya bilangan biasa, dikalikan dengan pecahan. Yang kalian kalikan itu hanya dengan pembilangnya saja, atau yang atasnya saja yang dikalikan dengan 3. Penyebutnya nggak usah. Berarti di sini hasilnya adalah 6x dibagi dengan 3x tambah 1. Kemudian baru kita proses yang bawahnya. Ini juga sama, yang dikalikan atasnya aja. Berarti 2 kali 2x itu hasilnya adalah 4x per 3x tambah 1. Nah, ini kan ada dikurangi 1, berarti di sini ada proses menyamakan penyebut. Nah, penyebutnya ini kan adalah 3x plus 1. Berarti kalau ini kan dia angka biasa ya, berarti di sini kita misalkan per 1. Kalau satunya dikalikan dengan x, 3x plus 1, berarti atasnya ini satunya juga harus dikalikan dengan 3x tambah 1. Semoga semuanya masih ingat proses menyamakan penyebut ya. Seperti yang Ibu katakan di awal bahwa materi fungsi ini, konsep aljabar kalian itu harus kuat ya. Berarti kita dapatkan 6x per 3x tambah 1. Kemudian ini dibagi. Ini ada tanda negatif ya. Negatifnya jangan lupa ikut dikalikan ke dalam. Berarti hasilnya yang di bawah itu 4x min 1 dikali 3x itu hasilnya adalah min 3x. Kemudian min 1 kali 1 itu hasilnya adalah min 1. Jangan lupa penyebutnya per 3x tambah 1. Nah, ini pembilangnya 6x per 3x tambah 1. Penyebutnya itu adalah 4x min 3x min 1. Ini karena dia sama, kita bisa coret. Ya. Kemudian, hasilnya setelah dicoret, berarti atasnya tinggal 6x dibagi dengan, nah ini 4x kurang 3x itu bisa kita operasikan, hasilnya adalah x. Kemudian di sini sisa min 1.
Oke, ini tidak bisa disederhanakan lagi, sehingga hasil dari F bundaran GX itu adalah 6X per X min 1. Nah, semoga konsep yang pecahan ini juga bisa dipahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan pada Google Classroom ataupun grup WhatsApp. Nah, ini Ibu berikan latihan soal yang pertama. Silahkan dicermati, yang ditanyakan adalah F bundaran GX. Kemudian ini latihan soal yang kedua, itu dalam bentuk akar. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih dan salam sejahtera.